etik. Kode etik ASN sama itu disiplin. Oh ya, kode etik PNS, disiplin, termasuk kewajiban dan juga larangannya ya, larangan dalam kode etik PNS gitu ya. Ya. Nah, eh, ada pertanyaan nggak dari materi kemarin? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan materi kita. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai etika profesi gitu ya. Etika profesi. Ya, jadi sebagaimana kalian ketahui, kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan etika? Sudah kita bahas kan ya. Apa itu etika? Apa yang dimaksud etika? Ada yang tahu? Standar mengenai yang baik dan benar. Buruk dan baik. Standar. Sorry, putus-putus. Bisa diulangi? Standar mengenai hal yang buruk dan benar. Standar mengenai hal yang buruk dan benar. Oke, standar mengenai hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Etika. Ada lagi yang lain? Punya pendapat? Punya pendapat lagi yang lainnya? Izin berpendapat, Pak. Ya. Etika itu menurut KBBI dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, Pak. Tentang hak dan kewajiban moral. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari hal-hal yang baik dan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu etika ya. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai prinsip-prinsip moral, mengenai suatu perilaku atau hal-hal yang baik dan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai etika profesi, gitu ya. Berarti kita akan membahas mengenai ilmu yang mempelajari ya, atau hal-hal yang baik dan yang buruk berkaitan dengan suatu profesi tertentu, kan gitu ya. Ya, jadi di sini kita membahas mengenai etika profesi dan etika kerja. Oke, apa perbedaan dari etika profesi dan etika kerja? Nah, mungkin itu yang jadi concern dalam materi ini gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini etika. Etika itu kan kalau kita sudah pelajari sebelumnya, etika itu berasal dari kata ethos gitu ya, yang artinya tempat hidup. Tempat hidup atau adat istiadat atau kebiasaan. Nah, dari ethos tadi kita definisikan etikos ya masih dalam bahasa Yunani yang artinya teori kehidupan. Yang kemudian menjadi etika tadi, teori gitu ya. Nah, dari sini dalam bahasa Inggris dikenal ethos, yaitu starting point atau to appear. Atau kita bisa juga pahami sebagai karakter ethos ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, ethos memiliki arti sifat dasar atau pemunculan atau watak gitu ya. Nah, itu arti dari ethos. Nah, pemahaman mengenai ethos ini muncul dari definisi yang diberikan oleh Aristoteles gitu ya. Dia yang mengemukakan bahwa ethos itu atau etika itu kita dapatkan dari pendekatan ethos, logos dan pathos gitu ya. Di mana etika atau ethos tersebut adalah
berkaitan dengan kompetensi moral dan juga sangat relevan dengan keahlian dan pengetahuan. Di sini kita lihat bahwa menurut A.S. Hornby atau Hornby ya, Hornby gitu ya mungkin ya, Hornby atau Hornby, di dalam Webster Dictionary mendefinisikan bahwa ethos adalah guiding belief of a person, group, or institution. Jadi ethos itu berkaitan dengan keyakinan yang menuntun seseorang, kelompok, atau suatu institusi. Ya. Kemudian dalam kamus New Oxford Advanced Learner katakan bahwa ethos itu adalah karakteristik spirit, moral value, ideas, or belief of a group, community, or culture. Jadi di sini Oxford mendefinisikan ethos sebagai karakteristik rohani, nilai-nilai moral, ide atau keyakinan suatu kelompok, komunitas, atau budaya. Maaf ya. Oke, jadi kita bisa pahami ethos itu merupakan seperangkat pemahaman dan keyakinan, ya. Pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang secara mendasar mempengaruhi kehidupan, menjadi prinsip-prinsip pergerakan dan cara berekspresi yang khas pada sekelompok orang dengan budaya serta keyakinan yang sama. Jadi intinya ethos itu adalah keyakinan. Jadi ada di dalam diri kita gitu ya. Kemudian Anoraga tahun 1992 itu menyatakan bahwa etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap pekerjaan. Jadi bagaimana kita memandang suatu pekerjaan itu adalah etos kerja. Apa yang kita yakini terhadap pekerjaan, gitu ya. Dan selanjutnya Johnson Sinamo menyatakan bahwa etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar atau yang berasal dari keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Ya, mudah-mudahan nggak sulit untuk memahaminya ya. Jadi intinya Sinamo berpandangan bahwa etos kerja itu adalah suatu perilaku positif yang berasal dari keyakinan, yang berasal dari apa yang diyakini oleh seseorang. Dan tentunya perilaku tersebut merupakan komitmen, gitu ya. Komitmen total dari suatu perilaku dalam pekerjaan yang sifatnya menyeluruh, gitu ya, integral. Jadi intinya ethos itu adalah pandangan, keyakinan, gitu ya, pemahaman, ya, pandangan, keyakinan, pemahaman yang dipegang oleh sekelompok orang untuk menilai bekerja sebagai sesuatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Jadi kalau orang memiliki etos kerja, maka dia akan berperilaku positif dalam bekerja. Dia akan bersungguh-sungguh dalam bekerja, gitu ya. Nah, itu muncul berasal dari keyakinan dia, pandangan dia, pemahaman dia bahwa dengan bekerja sungguh-sungguh itu akan memberi peningkatan atau kebaikan dalam kehidupannya, gitu. Oke. Kemudian selanjutnya Sinamo itu juga mendefinisikan 4 dharma keberhasilan utama. Jadi menurut Sinamo, seseorang itu bisa berhasil jika bisa membangun 4 pilar yang dia definisikan ini, gitu ya. Yaitu 4 dharma keberhasilan utama adalah yang pertama mencetak prestasi dengan motivasi superior.
Yang kedua, membangun masa depan dengan kepemimpinan yang visioner. Yang ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif. Dan yang keempat, meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Jadi, seseorang itu bisa berprestasi kalau dia punya motivasi yang kuat. Kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya berprestasi, gitu kan ya. Nah, itu motivasi kalian adalah supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus, misalkan gitu ya. Maka kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah motivasi superior kalian. Sehingga kalian bisa berprestasi. Membangun masa depan dengan kepemimpinan yang visioner. Jadi, kalian membawa diri kalian itu dengan kepemimpinan yang visioner. Jadi, kalian punya pandangan jauh ke depan. Oh, saya masa depan saya ingin diri saya menjadi seperti ini, gitu ya. Maka kalian akan membangun masa depan kalian dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kalian tidak punya visi ke depan itu mau menjadi apa, misalnya, oh ya sudah, saya sudah menjadi mahasiswa PKN, saya jalani aja apa adanya, gitu ya. Maka ya masa depan itu belum terlalu jelas buat kalian, gitu ya. Yang ketiga, menciptakan nilai baru dengan inovasi kreatif. Tentunya kita bisa menciptakan nilai-nilai baru kalau kita punya pemikiran yang kreatif, ya, kita berinovasi seperti itu. Dan yang keempat, meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Nah, meningkatkan mutu untuk apa nih? Dalam setiap aspek kehidupan, kalian ingin meningkatkan mutu dalam diri kalian, ya. Jadi ini adalah dengan apa? Dengan keunggulan insani. Jadi insani itu adalah pribadi kita itu seperti apa? Apakah pribadi kita itu pribadi yang selalu ingin yang terbaik, gitu ya? Ingin yang terbaik. Nah, itu adalah keunggulan insani. Nah, masih menurut si Namo tadi, di tahun 95, beliau mendefinisikan 8 aspek etos kerja. Ya, apa yang dipahami gitu ya terhadap pekerjaan. Yang tadi etos itu adalah pandangan, ya, apa yang dia pandang terhadap pekerjaan. Nah, 8 aspek etos kerja itu adalah kerja adalah rahmat, katanya. Kemudian kerja adalah amanah. Lalu yang ketiga, kerja adalah panggilan. Kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan. Oke, saya tanya ke kalian. Kerja adalah rahmat. Maksudnya seperti apa ini? Bisa punya bayangan kerja adalah rahmat maksudnya gimana? Adrian gimana, Adrian? Ada Pak. Ya. Kerja sebagai rahmat, kerja adalah rahmat, itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau pekerjaan itu adalah apa ya Pak? Berkat gitu Pak, mungkin Pak, berkat rezeki dari Tuhan. Jadi harus dikerjakan dengan penuh dengan positif gitu Pak. Ya. Jadi kerja adalah rahmat. Ya, kerja adalah rahmat. Artinya rahmat itu adalah pemberian, ya. Pemberian dari mana? Pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita bekerja itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kita bersyukur kita mendapat rahmat berupa pekerjaan. Bayangkan kalau kita nggak punya pekerjaan, berat ya rasanya ya. Banyak saat ini orang nggak punya pekerjaan, kan gitu kan? Yang nggak punya penghasilan dan sehingga kehidupannya mungkin menjadi berat. Nah, ketika seseorang itu memandang kerja adalah rahmat, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia merasa bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan dan dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke. Sekarang kalau kerja adalah amanah. Apa maksud dari kerja adalah amanah? Pandangan kerja adalah amanah. Ada yang punya pandangan? Saya, Pak. Ya, coba Sarah gimana? Kerja adalah amanah, berarti
suatu pekerjaan itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan secara penuh. Itu, Iya. Pak. Terima kasih. Oke, makasih Sarah. Jadi benar ya, kerja itu adalah amanah. Amanah yang diberikan kepada kita yang melakukan pekerjaan. Amanah dari mana? Bisa jadi dari seseorang, bisa juga dari Yang Maha Kuasa, gitu ya. Jadi karena itu adalah amanah, maka kita harus lakukan sungguh-sungguh, kita harus jaga gitu ya pekerjaan ini. Kita jangan sampai mengecewakan orang yang atau Tuhan yang memberikan amanah kepada kita gitu ya. Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Oke, apa maksud dari kerja adalah panggilan? Ada yang punya pendapat? Dwi, gimana Dwi? Menurut Dwi? Menurut Dwi gimana? Kerja adalah panggilan. Saya ya, Pak. Iya, kamu. Oke. Kalau panggilan berarti kan berarti kita itu orang-orang tertentu yang harus melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi panggilan itu untuk orang-orang yang memiliki kompeten, gitu, Pak. Oke. Jadi orang yang Dwi, jadi kerja itu karena punya kompetensi gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Amin. Menurut saya kerja adalah panggilan itu ketika kita seharusnya bekerja karena memang itu keharusan kita, Pak. Karena keharusan bekerja itu antara lain untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mengisi waktu atau dan sebagainya, Pak. Seperti itu. Ya, jadi kerja itu adalah panggilan. Kita merasa dipanggil untuk bekerja. Kalau dipanggil itu apa? Kita akan langsung datang gitu ya. Kita akan langsung datang. Kita akan nyaut, kita akan langsung datang. Ya, jadi kerja itu adalah panggilan. Kita akan berusaha sebaik mungkin ketika kita dipanggil. Jadi sama juga ketika akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja. Karena ini sudah menjadi panggilan gitu ya. Kita jadi ini menjadi suatu keharusan gitu ya. Kalau sudah dipanggil kan harus datang kan gitu ya. Maksudnya begitu. Jadi kita merasa ini adalah suatu keharusan. Kita harus bekerja dalam hidup ini gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan. Oke, kerja adalah aktualisasi. Nah, apa nih kerja adalah aktualisasi? Yang punya pendapat? Izin berpendapat, Pak. Ya. Aktualisasi itu erat kaitannya dengan potensi. Ketika kita memiliki potensi, kita tentu akan menyalurkannya dengan bekerja. Maka ketika kita menyalurkan sesuatu hal yang sesuai dengan potensi kita, maka pekerjaan itu akan menjadi ringan. Oke, jadi kerja adalah aktualisasi yang dipahami ya, menurut Kartika itu adalah kompetensi tadi ya. Potensi diri, Pak. Oh, potensi ya, potensi diri. Ya, jadi aktualisasi itu kita ingin melakukan sesuatu. Kita ingin menciptakan sesuatu. Aktualisasi kita ada dorongan ya. Ada dorongan dalam diri. Nah, saya ini ingin membuat ini, saya ingin melakukan ini, saya ingin menciptakan ini gitu ya. Nah, itu adalah aktualisasi. Jadi kita butuh sesuatu hal yang harus kita kerjakan sebagai bentuk aktualisasi diri kita gitu ya. Kalian sebagai akuntan nanti, maka aktualisasi dalam diri kalian mungkin kalian ingin membuat laporan
akuntansi dengan baik gitu ya. Nah, itu adalah aktualisasi diri. Ingin merealisasikan gitu ya apa yang ada dalam potensi apa yang ada di dalam diri. Ya benar, seperti yang tadi bilang Kartika, kita punya potensi dan kita ingin merealisasikan. Nah, itu adalah aktualisasi. Jadi bekerja sebagai aktualisasi adalah ketika kita merasa kita memiliki sesuatu dan kita ingin merealisasikan hal tersebut melalui pekerjaan. Oke, kerja adalah ibadah. Maksudnya gimana? Izin berpendapat, Pak. Iya. Jadi menurut saya kerja adalah ibadah itu merupakan bentuk ketika kita bekerja itu sebagai bentuk dari bakti dan ketakwaan kepada Tuhan. Jadi ketika kita bekerja itu kita mengarahkan diri kepada tujuannya itu kepada Sang Pencipta sebagai bentuk pengabdian gitu, Pak. Ya benar. Jadi kita kerja itu karena ibadah. Karena apa? Karena kita ingin mengharap ridho dari Yang Maha Kuasa. Kita ingin mengharap ridho dari Yang Maha Pencipta, yang pemilik setiap individu kita, gitu ya. Jadi ketika itu sudah menjadi pandangan kita, menjadi pemahaman kita, maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan ikhlas, tidak banyak meminta, tidak banyak menuntut, karena sejatinya kita bekerja untuk beribadah, gitu ya, untuk memohon ridho dari Yang Maha Kuasa. Oke. Kemudian kerja adalah seni. Ada yang punya pendapat kerja adalah seni itu apa maksudnya? Berpendapat, Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya kerja adalah seni itu kita bekerja dengan perasaan senang seperti kalau kita melakukan hobi. Maaf nih suaranya kecil. Bisa diulangi? Jadi menurut saya kerja adalah seni itu kita bekerja dengan perasaan senang kayak kita melakukan hobi-hobi kita. Jadi selain senang kita juga bisa menikmati pekerjaan kita. Seperti itu, Pak. Oke, iya. Jadi bekerja adalah seni itu karena kita bekerja karena kita senang gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa juga kita katakan bahwa seni itu adalah keindahan gitu ya. Maka ketika kita bekerja, kita akan merasakan keindahan. Kita akan merasakan kesenangan, keindahan ketika bekerja. Dan itu memberi kepuasan ke dalam diri kita. Itu. Oke. Jadi ketika kita bekerja, kita bisa menciptakan sesuatu yang menurut kita itu adalah indah, itu adalah kenikmatan, ya. Untuk kita lihat, untuk kita realisasikan, untuk kita susun, seperti itu. Itu kerja adalah seni. Kalau kerja adalah kehormatan, bagaimana? Tadi yang kerja adalah seni, siapa tadi ya? Pak Adinda, Pak. Oh, Adinda, oke. Oke, kerja adalah kehormatan. Apa yang dimaksud kerja adalah kehormatan? Izin berpendapat, Pak. Iya. Menurut saya, kerja adalah kehormatan itu adalah ketika kita menganggap suatu pekerjaan, walaupun sekecil apa pekerjaan yang sedang kita emban, itu adalah sebuah kehormatan, di mana ketika kita bisa menjaga kehormatan itu, maka kehormatan-kehormatan lain yang lebih besar akan datang kepada kita. Oke, ya, jadi kerja itu adalah kehormatan. Kita merasa terhormat ketika kita diberikan kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, kan gitu ya. Banyak hal berkaitan dengan kehormatan dalam pekerjaan. Masyarakat akan menilai orang yang bekerja itu tentunya yang akan lebih terhormat. Satu. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan merasa terhormat karena kita dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Gitu ya. Jadi kehormatan. Suatu kehormatan buat kita
kita diberikan kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Seperti itu. Oke. Yang ke-8, kerja adalah pelayanan. Gimana nih maksudnya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan pelayanan itu, bekerja itu tidak hanya memuaskan diri sendiri gitu, tetapi juga kita harus melayani orang lain, karena bekerja itu selalu melibatkan dua orang. Semisal seperti pengusaha melibatkan pedagang dan pembeli, lalu ada polisi melibatkan masyarakat dan polisi itu sendiri. Jadi semua pekerjaan pasti punya sisi pelayanan. Iya, benar. Jadi semua pekerjaan itu pada hakikatnya adalah melayani. Mau itu memang pelayan toko, misalkan pelayan restoran, sampai dengan bos, sampai dengan presiden, hakikatnya adalah melayani. Ya, dan ketika seseorang bisa memahami hal tersebut, bahwa kerja adalah pelayanan, maka dia akan melayani dengan sungguh-sungguh stakeholder dia akan melayani dengan sungguh-sungguh pihak yang seharusnya merasakan manfaat dari hasil kerja dia, gitu ya. Semisal pelayan restoran, dia akan melayani dengan sebaik mungkin customer restoran tersebut, gitu ya. Gimana dengan presiden yang sudah sangat tinggi? Pada hakikatnya presiden adalah pelayan masyarakat. Artinya presiden harus memberikan keputusan-keputusan dalam pemerintahan yang menguntungkan masyarakat, yang memberikan kebaikan kepada masyarakat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa optimal. Seperti itu. Oke. Jadi Anuraga memberi nilai pada bekerja, gitu ya. Sikap yang seharusnya menjadi dasar dalam memberi nilai pada kerja. Ini relevan dengan yang sebelumnya, jadi ya, bahwa bekerja adalah hakikat kehidupan manusia. Maksudnya adalah ya pekerjaan itu ya manusia hidup memang untuk bekerja. Manusia hidup itu sebagai khalifah, ya kan? Khalifah di bumi. Khalifah itu artinya apa? Yang mengelola bumi, yang mengelola dunia ini. Bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan jin, bukan malaikat, tetapi manusia. Ya, yang mengelola dunia ini sehingga menjadi bahan makanan, sehingga menjadi pabrik, sehingga menjadi jalan dan seterusnya ya, sehingga bisa memberi manfaat sebaik mungkin. Pekerjaan adalah suatu berkat Tuhan. Nah, ini tadi konteksnya kerja adalah apa tadi? Rahmat ya. Kerja adalah rahmat. Yang ketiga, pekerjaan merupakan sumber penghasilan yang halal dan tidak amoral. Jadi seseorang memahami bahwa untuk bisa hidup, untuk bisa mendapatkan penghasilan, maka cara yang benar adalah dengan bekerja, dengan mendapatkan penghasilan yang halal. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya pekerjaan merupakan suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan berbakti. Jadi dalam pekerjaan itu semua manfaat kembali ke manusia itu sendiri gitu ya. Memang manusia hakikatnya untuk bekerja dalam hidup ini. Yang kedua, ini adalah suatu berkat dari Tuhan gitu ya. Dan yang ketiga, bisa sebagai sumber penghasilan. Nah, sudah 3 poin tersebut masih ditambah lagi dengan bekerja menjadi suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan berbakti. Mengembangkan diri artinya kita menjadi lebih pintar dengan bekerja, kita menjadi lebih profesional dengan bekerja gitu ya. Menjadi nilai positif lagi dalam manusia, untuk manusia. Dan yang kelima, pekerjaan merupakan sarana pelayanan dan perwujudan kasih. Jadi yang seperti tadi disampaikan, kerja adalah pelayanan gitu ya.
Oke, kriterianya nomor 5 tadi sudah cukup jelas lah ya. Oke, indikator etos kerja yang tinggi menurut Ahmad Kusnan, jika seseorang memiliki penilaian yang sangat positif terhadap hasil kerja manusia. Ya, penilaian positif tersebut kurang lebih bisa kita definisikan dalam 4 poin ini, yaitu yang pertama, menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. Ya, karena tadi manusia itu memang hidup ini untuk bekerja, untuk mengelola gitu ya, mengelola dunia ini. Jadi dengan bekerja maka manusia eksis, gitu ya, bukan karena ini ya bukan karena sosial media maka kita eksis gitu ya, tetapi karena bekerja manusia itu bisa eksis, tetap eksis. Kalau manusia nggak bekerja ya untuk apa manusia hidup, gitu ya. Kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Jadi di sini kita bisa pisahkan ya, bekerja dalam arti melakukan sesuatu dengan bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi bekerja di sini tidak hanya literally untuk mendapatkan penghasilan, tetapi bekerja dalam arti, dalam konteks melakukan sesuatu yang bernilai positif. Jadi kerja dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Mungkin kalian bisa dapatkan contoh, kalau di internet itu ada cerita bahwa ada seorang yang mau mengabdikan dirinya gitu ya. Dia tinggal sendirian di suatu pulau gitu ya, untuk mengelola pulau tersebut gitu ya. Dia tanam pohon-pohon gitu ya, dia tanam tumbuhan-tumbuhan di pulau tersebut, sehingga yang tadinya pulau tersebut itu tidak terlalu banyak tumbuhan. Nah, saat ini pulau tersebut sudah dipenuhi oleh tumbuhan, sudah dipenuhi oleh pohon-pohon. Jadi effort ya dari etos kerja yang tinggi dari satu individu manusia itu bisa memberikan perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Bisa memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk bumi ini, untuk lingkungan. Gitu ya. Oke, yang ketiga, kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Jadi, dalam bekerja seseorang itu jangan mudah menyerah. Jadi, dipahami oleh setiap individu bahwa bekerja itu membutuhkan ketekunan, gitu ya. Oh, bekerja ini kadang nggak gampang, kadang sulit gitu ya. Tetapi kita harus sabar, kita harus tekun, ya. Dan sekaligus sarana untuk mewujudkan cita-cita. Cita-cita kita ke depan seperti apa? Misalkan saya ingin menjadi manajer atau menjadi salah satu pejabat di instansi yang di mana saya bekerja sekarang. Maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Dan yang keempat, kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Nah, ini tadi yang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kerja itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk Tuhan, gitu ya, untuk Sang Pencipta. Maka ini sudah bisa dipastikan seseorang akan memiliki etos kerja yang tinggi. Berarti indikator etos kerja yang rendah ya sebaliknya. Kita bisa lihat indikatornya kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani diri. Jadi berat mau bekerja, berat mau kuliah misalnya. Aduh, udah jadwal kuliah lagi nih gitu ya. Masih ngantuk apalagi jam 2 misalkan gitu ya. Berat. Kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia. Melihat hasil kerja manusia, apa ini kok hanya seperti ini? Apa nih tulisan ini kok standar banget gitu ya misalkan. Kemudian yang ketiga, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Udah jam masuk kerja nih gitu. Kita nggak bisa ngobrol lagi nih gitu ya. Jadi ini sebagai penghambat kesenangan. Kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Ya mirip-mirip.
udah harus kerja karena terpaksa, sehingga apa? Sehingga dalam bekerja apa ya, wajahnya datar gitu ya, berangkat kerja malas-malesan misalkan gitu, karena tidak didorong dari motivasi yang kuat. Dan kerja dihayati sebagai bentuk rutinitas hidup. Ya, kita sudah punya jadwal kerja nih jam 7 sampai jam 5. Jam 7 berangkat, jam 5 sampai rumah. Terus dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya sudah, hanya sampai sebatas itu. Kemudian yang dipikirkan selain itu adalah setelah jam itu apa yang bisa kita lakukan ya, apa kesenangan yang bisa kita lakukan. Oh, kita bisa nongkrong-nongkrong di kafe. Habis itu kita mungkin bisa belanja nih hari Sabtu Minggu, mungkin kita bisa traveling gitu ya. Traveling kemana nih? Ke A, B, ya gitu. Boleh saja kita melakukan kesenangan-kesenangan, tetapi pekerjaan itu sendiri juga jangan sampai sama sekali menjadi prioritas, sama sekali tidak menjadi prioritas gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat indikator seseorang itu memiliki etos kerja yang tinggi atau etos kerja yang rendah. Nah, sebenarnya etos kerja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yang mempengaruhi etos kerja adalah agama. Tadi kan bahwa kerja adalah ibadah gitu ya. Hakikatnya kerja itu adalah untuk ibadah. Nah, ini tentunya sangat hubungannya sangat erat dengan konteks agama di sini. Jadi agama sebagai suatu sistem nilai. Agama itu sistem yang mengatur kehidupan setiap individu yang meyakininya gitu ya. Tergantung agama apa gitu ya. Jadi tetapi pada hakikatnya setiap agama itu selalu mengatur manusia untuk melakukan kebaikan. Dan perilaku-perilaku baik ini tentunya sejalan dengan etos kerja yang tinggi, gitu ya. Sehingga ketika seseorang memiliki pemahaman agama yang baik, di samping pemahaman agama yang baik juga menjalankan sistem dalam agama masing-masing tersebut dengan baik, tentunya dia akan memiliki etos kerja yang baik, gitu ya. Budaya. Nah, budaya ini juga sangat relevan dengan etos kerja. Oke, coba kalian. Menurut kalian, apa pengaruh budaya terhadap etos kerja? Ada yang punya pandangan? Bagaimana budaya bisa mempengaruhi etos kerja? Dimas, gimana Dimas? Hadir Pak. Ya. Menurut Dimas gimana nih? Menurut saya budaya itu dapat mempengaruhi etos kerja, tidak terlalu berbeda jauh dengan agama karena kalau budaya itu kan, dalam budaya itu ada mengajarkan nilai-nilai tentang tentang kehidupan, tentang seperti itu. Jadi jika misalkan di budaya itu yang diajarkan nilai-nilai disiplin baik seperti itu, maka etos kerja juga akan berpengaruh baik gitu Pak. Oke. Jadi budaya, bagaimana kita itu sangat terpengaruh oleh budaya. Mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Kenapa Indonesia kondisinya seperti ini gitu ya? Saya katakan salah satu faktornya adalah budaya. Nah, budaya masyarakat Indonesia seperti apa? Tentunya kita punya budaya tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Oke, bagaimana budaya-budaya orang Indonesia? Ya kita bisa bandingkan gitu ya. Mungkin kita bandingkan dengan sesuatu yang lebih konkret saja gitu ya. Budaya masyarakat
budaya orang Jepang mungkin yang sangat terlihat gitu ya. Mereka memiliki disiplin yang sangat kuat gitu ya. Mereka juga memiliki mental yang kuat. Itu dibuktikan dengan cara kerja mereka gitu ya, dengan usaha mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi. Tentunya itu membutuhkan disiplin yang kuat. Nah, ketika suatu masyarakat memiliki budaya yang kuat seperti itu, maka etos kerja yang terbangun pun akan tinggi gitu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, mungkin untuk beberapa kelompok Indonesia juga memiliki budaya kerja, etos budaya yang kuat gitu ya. Tapi sepertinya ada juga beberapa kelompok di mana budayanya gitu ya tidak terlalu kuat. Budaya-budaya seperti makan nggak makan asal kumpul. Nah, kan gitu ya. Ada jargon makan nggak makan asal kumpul. Ya, ini bisa dimaknai secara positif, tetapi ini juga bisa tergelincir dalam konteks lemahnya etos kerja gitu ya. Kita di sini bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana gitu ya. Dari sudut pandang kekeluargaan memang baik gitu ya, tapi dari sudut pandang kerja kurang sinkron dengan etos kerja gitu. Ya itu ya, budaya, terkait budaya. Sosial politik. Nah, sosial politik juga menentukan etos kerja. Jadi tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Bagaimana kondisi sosial politik di satu negara sangat mempengaruhi etos kerja. Ketika sosial politiknya itu baik, gitu ya, sistem sosial politiknya itu dibangun dengan baik, struktur politiknya itu dibangun dengan baik, sehingga setiap unsur politik itu tidak menyalahgunakan kewenangan politiknya, maka etos kerja masyarakat akan terbangun dengan baik. Mereka akan mempercayai politik, gitu ya. Mereka akan bersungguh-sungguh untuk bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Gitu. Kondisi lingkungan atau geografis. Nah, ini juga mempengaruhi etos kerja. Indonesia itu kondisi geografisnya bagaimana? Tanahnya seperti apa? Indonesia itu tanahnya subur, ya. Sumber daya yang dimilikinya itu sangat berlimpah. Tanahnya subur, sumber daya alamnya melimpah, gitu ya. Cuacanya juga cenderung bersahabat, dalam arti cuaca di Indonesia itu hanya ada 2 musim kan ya, musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, kalau di tempat-tempat lain yang lebih ekstrim, ada musim dingin, gitu ya. Ada musim dingin, ada musim panas, gitu ya. Nah, ini kondisinya lebih ekstrim. Nah, karena kondisi geografis di mana Indonesia tersebut sudah sangat berlimpah gitu ya, sangat nyaman, justru membuat etos kerja masyarakat Indonesia cenderung lemah gitu. Berbeda dengan yang memiliki kondisi geografis yang lebih berat. Mereka harus struggle gitu ya untuk mempertahankan hidup mereka. Yang contoh yang mudahnya apa ya? Ada bisa kasih contoh? Ya kalau Jepang itu bersalju ya, dia juga punya kondisi ekstrim dingin. Di sisi lain
negaranya kepulauan. Kepulauan itu kita sama-sama kepulauan, tetapi Jepang itu kepulauannya lebih rentan, gitu ya, karena dia rawan terkena tsunami seperti itu. Nah, tapi itu membentuk pribadi mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Jadi ada hubungannya antara geografis lingkungan dengan etos kerja. Kemudian yang terakhir pendidikan. Pendidikan juga sangat mempengaruhi etos kerja, di mana semakin tinggi pendidikan, kita akan semakin memahami, mengerti untuk apa kita bekerja, gitu ya. Bagaimana seharusnya kita bekerja, kita sudah mendapat pendidikan tentang etika, bagaimana kita beretika dalam bekerja. Oh, masih ada lagi struktur ekonomi, sorry. Struktur ekonomi mempengaruhi etos kerja. Semakin sejahtera, semakin baik struktur ekonomi suatu negara, etos kerja suatu masyarakat akan semakin baik. Gitu ya. Nah, balik lagi di sini. Anuraga menyatakan bahwa individu yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Jadi, kita sudah dapatkan kinerja yang tinggi tadi melalui motivasi yang superior, gitu ya, motivasi tinggi. Nah, motivasi yang tinggi, motivasi ini kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Oke, ada yang bisa jelaskan apa maksud motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ke higien? Ada yang bisa jelaskan? Atau ada yang mau berpendapat, silakan. Nur gimana Nur? Apa yang dimaksud sebagai motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang benar-benar dari dalam diri manusia itu sendiri, Pak. Misalnya di situ disebutkan ada tanggung jawab, ada keinginan untuk sukses, dan ada keinginan untuk pengakuan gitu. Kalau ekstrinsik mungkin hal-hal yang dari luar, rangsangan yang dari luar, misalnya kayak gaji, lingkungan, hubungan kerja, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau intrinsik itu dari dalam diri, simpelnya gitu ya. Motivasi yang muncul dari dalam diri. Kita termotivasi karena kita harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Motivasi dalam diri kita muncul karena kita ingin mencapai suatu kesuksesan tertentu, gitu ya. Motivasi kita muncul karena kita harus bertahan hidup, yang paling sederhana seperti itu. Itu dari dalam diri. Sementara ekstrinsik termotivasi karena pengaruh dari luar individu. Seperti gaji yang ditawarkan. Gajinya seberapa banyak nih? Kalau gajinya menarik, maka kita akan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Kalau gajinya rendah, mungkin kita kurang termotivasi untuk bekerja dengan baik, gitu ya. Statusnya sebagai pegawai apa nih? Apakah cocok atau tidak dengan harapan kita? Gitu ya. Keamanan kerjanya. Kalau keamanan kerjanya baik, maka kita termotivasi. Kondisi kerja, kebijaksanaan organisasi, dan hal-hal lain yang berasal dari luar individu, gitu ya. Oke. Kemudian etika kerja dan etika profesi. Etika profesi atau etika profesional merupakan suatu bidang etika terapan, di mana etika profesi berkaitan dengan kewajiban etis mereka yang menduduki posisi yang disebut profesional. Jadi di sini etika profesi lebih spesifik ya. Etika berkaitan dengan suatu profesi tertentu.
Kalian bisa baca di sini. Dia berfungsi sebagai panduan bagi para profesional. Nah, profesional ini maksudnya apa? Ada yang bisa jelaskan profesional ini maksudnya gimana? Apa bedanya profesional dengan yang non-profesional? Izin berpendapat, Pak. Ya. Kalau yang profesional sama non-profesional itu bedanya dari otonomi tanggung jawab yang diembannya. Kalau profesional itu memiliki kekuasaan yang lebih daripada yang non-profesional gitu, Pak. Ya, untuk jadi pekerjaannya. Oke, ya. Ya, jadi seperti yang disampaikan Sarah tadi, bahwa profesional itu artinya individu memiliki suatu karakteristik tertentu yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dalam arti karakteristik dia memiliki pendidikan, keahlian, pengalaman, atau wawasan tertentu yang lebih baik dibandingkan orang lain, gitu ya. Itu adalah profesional. Sehingga dia menjadi ahli dalam suatu bidang tertentu. Ya, itu adalah profesional. Jadi di sini profesional dalam menjalani kewajiban mereka memberikan dan mempertahankan jasa kepada masyarakat yang berstandar tinggi. Etika profesi meliputi norma-norma yang mentransformasikan nilai-nilai atau cita-cita luhur ke dalam praktek sehari-hari para profesional dalam menjalankan profesi mereka. Ya. Kemudian norma-norma ini dikodifikasikan secara formal ya. Jadi dikodifikasikan ke dalam suatu kode etik. Etika profesi dikodifikasikan ke dalam suatu kode etik. Oke, bedanya. Jadi kita bisa lihat bahwa kita bisa bedakan sebenarnya etika profesi dengan etika kerja. Tetapi untuk memisahkan keduanya secara jelas sepertinya bukannya tidak bisa, tetapi menjadi suatu hal yang tidak terlalu mudah untuk dilakukan, karena sebenarnya apa? Karena sebenarnya etika profesi ya etika kerja juga gitu ya. Etika profesi itu sebenarnya etika dalam bekerja juga. Hanya dia lebih spesifik untuk pekerjaan-pekerjaan profesional. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada alasan moral untuk mengeluarkan etika kerja dari kajian etika profesional karena keduanya tidak terlalu berbeda jenisnya. Perbedaannya hanya menyangkut besaran bayaran yang diterima pekerjaan mereka, gitu ya. Jadi di sini contoh-contoh profesi, gitu ya. Kita bisa lihat ada dokter, ada pengacara, ada akuntan, mungkin juga contoh-contoh lainnya apa yang profesional itu, misalkan pilot gitu ya, kemudian pengacara sudah ya, termasuk hakim, kepolisian gitu ya. Kalau ASN termasuk kode etik ASN termasuk kode etik profesi atau bukan? Gimana menurut kalian? ASN itu profesi atau kita kategorikan profesional atau bukan? Yuk, gimana? ASN itu termasuk profesional atau bukan?
Coba Nisrina, gimana Nisrina? Menurut saya untuk ASN termasuk etika profesional Pak, karena membutuhkan pelatihan dan kompetensi untuk pengetahuan, kemudian pengalaman juga. Iya. Seperti itu Pak. Ya, oke, makasih. Ya, ASN juga termasuk profesional gitu ya. Sehingga kode etik ASN itu adalah salah satu bentuk kode etik profesi. Etika profesi. Oke. Jadi meskipun etika profesi bisa dibedakan dari etika kerja, kerangka dan prinsip yang dicakup etika profesi tetap dapat diberlakukan sebagai etika kerja. Karena etika profesi mencakup prinsip-prinsip umum yang berlaku pada kehidupan profesi. Dapat diterapkan pada bidang pekerjaan atau kehidupan yang lain ya. Nah, ini mungkin udah kita pelajari ya. Pertemuan sebelumnya PP 53 tahun 2010 ada 17 kewajiban PNS. Mengucapkan janji PNS, mengucapkan sumpah jabatan, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS, dan seterusnya. Di samping kewajiban, ada juga larangan PNS. Di sini ada 15, seperti menyalahgunakan kewenangan, ya, larangannya ya, menjadi perantara, bukan peranata, perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa izin pemerintah, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, kemudian membeli, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang-barang milik negara gitu ya, itu juga tidak boleh. Dan seterusnya. Termasuk memberi dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Ya. Jadi di sini nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh PNS. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, semangat nasionalisme. Artinya kita sebagai ASN jangan sampai memecah belah bangsa gitu ya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi dalam bekerja fokus kita adalah untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Tentunya taat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan penghormatan terhadap HAM, tidak diskriminatif. Jadi kita melakukan pelayanan untuk setiap warga negara yang memang berhak mendapatkan pelayanan, gitu ya. Tidak peduli dia itu kaya atau miskin, pria atau wanita, gitu ya. Profesionalisme, netral dan bermoral tinggi. Nah, sebagai ASN kalian harus profesional nantinya. Netral dalam arti tidak kalian boleh memilih salah satu pasangan calon dalam kampanye nanti, tetapi selama belum masa pemilihan ya kalian tetap harus netral gitu ya. Semangat jiwa korps. Ya, jadi kalau ada seorang PNS melakukan pelanggaran, maka pelanggaran tersebut tidak hanya merusak nama baik orang tersebut, tetapi juga merusak nama baik PNS gitu. Sehingga nilai-nilai dasar salah satunya adalah semangat jiwa korps ini harus dijunjung tinggi. Kalian harus menjunjung tinggi jiwa korps kalian sebagai ASN, sebagai PNS, sehingga kalian dalam bekerja berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran, untuk menjaga nama baik korps ASN, korps PNS gitu ya, korps PKN STAN gitu ya. Nah, itu yang harus kalian jaga. Oke, macam-macam etos kerja. Ada etos kerja Pancasila, ya tentunya
nilai-nilai yang ada dalam etos kerja Pancasila disesuaikan dengan nilai-nilai pada sila dalam Pancasila. Di sini ada 10, kalian bisa baca gitu ya. Etos kerja Muslim, yaitu cara pandang yang diyakini seorang Muslim. Bekerja bukan saja memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga manifestasi amal soleh dan bernilai ibadah. Ya sebenarnya ini bisa juga untuk etos kerja setiap umat beragama ya. Jadi konteksnya setiap umat beragama memiliki cara pandang yang diyakini bahwa bekerja itu bukan hanya untuk memuliakan dirinya, tetapi juga amal perbuatan yang bernilai ibadah, ya, untuk mengharapkan kebaikan dari Tuhan, untuk mengharapkan kebaikan dari Sang Pencipta, untuk mengharapkan ridho dari Sang Pencipta, gitu ya. Nah, ciri-ciri etos kerja ketika kita memahami agama gitu ya, ketika kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama itu adalah yang satu memiliki jiwa kepemimpinan, 2 selalu berhitung, 3 menghargai waktu, 4 hemat dan efisien, keinginan untuk mandiri. Ciri-cirinya oke, saya mungkin beri penekanan di waktu ya. Menurut saya yang paling berharga di dunia ini adalah waktu gitu. Kita bisa mencari apa yang hilang, kita bisa beli kembali apa yang hilang gitu ya. Tapi kita tidak bisa mencari kembali waktu yang hilang. Ya, kita tidak bisa membeli kembali waktu yang hilang. Bahkan mantan yang hilang pun masih bisa kita cari kan gitu ya. Ya kalau nggak kita cari ya kita cari penggantinya kan gitu kan ya. Tapi kalau waktu yang hilang sudah tidak bisa. Saya nggak bisa lagi menjadi seorang mahasiswa seperti kalian gitu. Walaupun saya melihat kehidupan menjadi mahasiswa itu sangat nikmat gitu ya. Bebannya belum terlalu banyak gitu ya. Mungkin kalian melihat enak ya orang sudah bekerja punya uang gitu ya. Nah, tapi ketika sudah merasakan bekerja ternyata enak ya jadi mahasiswa ya, nggak terlalu banyak pikiran gitu ya. Ya kerjanya cuman belajar. Tapi mungkin kalian berpikir enak ya sudah bekerja, nggak perlu belajar, bisa dapat uang, bisa belanja, seperti itu. Tapi ya seperti saya sampaikan tadi, waktu itu nggak akan kembali, sehingga kalian sebagai mahasiswa, manfaatkanlah di posisi kalian saat ini, belajarlah dengan sungguh-sungguh, sehingga kalian bisa mendapat pencapaian yang tinggi dari kuliah kalian. Harapannya kalian akan menerima imbalan yang baik gitu kan nantinya gitu. Tapi ingat, balik lagi bahwa nanti bekerja itu adalah ibadah. Harus juga diimbangi dengan konteks gitu ya. Jadi kalau sudah bernilai ibadah, apapun pemberian, apapun hasil yang kalian terima itu tidak menjadi masalah, itu akan tetap menjadi rasa syukur yang sangat besar buat kalian. Begitu ya. Oke. Jadi mungkin ini setengahnya seperti ceramah gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, karena tujuan dari mata kuliah ini kan bukan untuk memberi materi saja, tetapi untuk memberi pemahaman pada kalian, menanamkan nilai-nilai etika dan nilai-nilai anti korupsi, sehingga nanti ketika kalian bekerja, diharapkan kalian menjunjung tinggi etika, bekerja dengan baik, dan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan korupsi gitu. Oke, jadi di pertemuan ini kita punya dengan service excellent. Nah, ini mungkin menarik juga nih untuk kita
diskusikan di sini. Ya. Pelayanan prima. Ada yang namanya prima di sini? Ada yang bernama prima? Nggak ada ya? Nah, ya tadi pas kebetulan saya tanya gitu di kelas sebelum kalian tadi ada yang namanya prima, jadi saya tanya apa artinya prima gitu. Ada Pak, absen 12. Oh, ada juga prima di sini ya. Pas sekali. Jadi prima ada di setiap kelas jangan-jangan nih. Ya, prima siapa namanya? 12. Lenggarani Ferdinand Prima ya kalau nggak salah. Lenggarani Ferdinand Prima. Oh iya. Oke, Lengga. Prima itu artinya apa, Lengga? Ya, prima mungkin baik gitu Pak, utama. Nggak tahu juga sih Pak. Kenapa? Nggak tahu. Baik Pak, baik. Baik Pak, artinya. Oke. Atau utama Pak. Utama, baik. Kalau utama dan baik digabung menjadi apa? Baik yang paling utama itu apa artinya? Baik yang paling utama itu artinya apa? Terbaik ya. Baik yang paling utama itu artinya yang terbaik. Gitu. Pelayanan prima artinya pelayanan yang terbaik. Berikanlah pelayanan yang terbaik. Itu maksudnya ya, pelayanan prima. Saya sambil ngisi absen dulu sebentar ya, supaya nggak lupa. Oke, yang belum presensi boleh coba presensi lagi. Masih ada beberapa yang belum present. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi pelayanan prima adalah pelayanan terbaik, maksudnya seperti itu. Nah, sini mulai ada musik, mulai ada suara-suara supaya nggak ngantuk ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Apa konteks pelayanan prima? Sorry, your screen sharing is pause. Pause ya, bener ya? Nggak gerak ya? Oke. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Oke, di sini konteks kita melakukan service excellence, pelayanan prima. Oke, jadi dalam melakukan pelayanan, di sini kita punya dua dua pelanggan. Kita perlu mendefinisikan dulu pelanggan. Pelanggan itu secara spesifik kan yang kalian bisa pahami, pelanggan itu adalah orang yang mengkonsumsi apa yang kita produksi atau masyarakat yang mendapatkan manfaat dari hasil kerja kita, gitu ya. Itu pelanggan. Nah, tetapi secara lebih general, pelanggan itu bisa kita kategorikan menjadi dua, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Apa yang dimaksud pelanggan internal? Yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Gampangnya adalah orang-orang kita sendiri, pegawai kita, itu adalah pelanggan internal. Sementara pelanggan eksternal itu adalah pelanggan yang selama ini kita pahami, gitu ya.
Nah, kenapa pegawai itu kita anggap sebagai pelanggan? Karena dari mereka lah servis itu diberikan kepada pelanggan eksternal. Nah, konteksnya seorang pegawai yang merasakan ketidakpuasan tidak mungkin akan memberikan pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan eksternal, gitu ya. Sehingga untuk bisa menghasilkan kepuasan pelanggan, dan hal ini customer, pelanggan eksternal, maka kita harus memberikan kepuasan terlebih dahulu untuk pelanggan internal. Kita harus memberikan kepuasan dulu untuk para pegawai. Ada jargon di sini, kata-kata bijak. If the employees are not satisfied, you can never have satisfied customer. Ya. Jadi kita harus membuat pegawai kita puas terlebih dahulu, senang terlebih dahulu ya, merasa mendapatkan hak-haknya terlebih dahulu gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya pegawai itu merasakan kepuasan? Ya, perlakukanlah mereka dengan baik, kan gitu ya. Termasuk pemberian kompensasinya memuaskan, perlakuan kita terhadap mereka itu baik, dan kita memahami kondisi mereka, kita merasakan empati ketika mereka mengalami kesulitan. Nah, hal-hal seperti itu penting gitu ya. Sehingga ketika pegawai itu puas, mereka akan bekerja dengan baik, mereka akan memberikan service yang excellent kepada customer. Nah, service excellent itu bisa terlihat dalam beberapa hal. Gimana cara seseorang menghadapi orang lain. Bagaimana tata cara melayani dalam telepon. Nah, terus tata cara menghadapi keluhan, gitu ya. Di sini memang ada musik-musiknya nih supaya mungkin menghilangkan kejenuhan gitu ya. Oke, tata cara menghadapi orang lain tentunya akan terlihat mukanya seperti apa gitu ya. Apakah rata gitu ya? Rata bukan arti nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada alis ya, bukan seperti itu, tapi lebih kepada gimana cara seseorang itu melayani orang lain, berinteraksi dengan customer, berinteraksi dengan masyarakat. Apakah penuh dengan fokus gitu ya terhadap permasalahan, bersikap ramah atau tidak, seperti itu. Di dalam telepon juga terdengar gitu ya, bagaimana apakah seseorang itu malas-malesan atau mau melayani dengan sungguh-sungguh, itu bisa terdengar dalam pembicaraan di telepon. Termasuk tata cara menghadapi keluhan. Ya, service of excellence itu tadi pelayanan prima artinya memberi yang terbaik. Jadi kita harus membangun budaya untuk memberi yang terbaik dalam melayani pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi sebagai suatu yang utama. Itu adalah definisi dari service of excellence ya. Ini karakteristik orang yang memiliki service of excellence. Tentunya dia akan memiliki sikap yang positif. Kalau positif itu artinya tidak gampang mengeluh gitu ya, tidak menilai jelek terhadap setiap hal, tentunya itu hal-hal positif seperti itu. Bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Jadi ada continuous improvement gitu ya. Berorientasi pada pikiran dan kebutuhan orang lain. Jadi kita berusaha memahami apa sih keluhan yang disampaikan oleh customer atau masyarakat gitu. Pak, kenapa sih kok dalam penyampaian SPT kok susah sekali gitu ya misalkan. Bagaimana cara kalian menjawab atau menanggapi? Oh, itu bagian
bagian IT ya. Saya kurang tahu ya Bu ya. Apakah seperti itu? Atau oh ya Bu, mohon maaf, memang saat ini kondisinya kita sedang banyak atau sedang masa penyampaian SPT, sehingga mungkin traffic atau data penyampaian SPT lumayan banyak masuk ke dalam server kita sehingga memberatkan server kita. Kami mohon maaf ya, seperti itu ya. Permohonan maaf, penyampaian permintaan tolong, penyampaian terima kasih itu adalah magic word gitu ya, yang membuat orang merasa nyaman, bisa menerima dan merasa senang gitu ya. Dan itu adalah salah satu cara untuk melakukan service of excellence. Memberikan citra kesan terbaik pada setiap perusahaan. Dan tentunya harusnya ditangani ya, keluhan pelanggan itu jangan hanya diterima, oh ya Bu saya terima dan akan saya sampaikan. Nah, kalau bisa tidak hanya sampai situ, tapi benar-benar ditangani. Dan keluhan-keluhan tadi seharusnya ditangani sehingga apa? Semakin minim keluhan-keluhan selanjutnya. Termasuk diantaranya juga membangun hubungan baik dengan staf. Kalau kalian nanti jadi pimpinan, kalian harus, bukan berarti kalian itu bisa seenaknya memerintah gitu ya, menghardik gitu ya. Kalau bahasa, mungkin kalau kalian sewaktu di sekolah ada kata-kata menghardik gitu ya. Menghardik, terus memerintah dengan intonasi yang tinggi, tidak seperti itu juga gitu ketika kalian menjadi pimpinan. Sopan tapi tetap tegas. Jadi ada batasan antara sopan dengan tidak tegas gitu ya. Kita bisa sopan tetapi tetap tegas. Maaf Bu, memang ini prosedurnya seperti ini. Kita tidak bisa memberikan keistimewaan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga kami mohon kesabarannya untuk mengikuti aturan sesuai yang sudah ditetapkan. Misalkan gitu ya. Jadi tegas. Nah, itu. Service. Service di sini kita buat menjadi suatu singkatan. Service itu S-nya self-awareness, E-nya enthusiasm, R-nya reform, V-nya value, I-nya impressive, C-nya care, dan E-nya evaluation. Jadi self-awareness itu menanamkan kesadaran diri. Enthusiasm, melaksanakan pelayanan dengan penuh gairah. Jadi, ya tadi ya, kayak mukanya datar gitu ya, atau masam karena sedang banyak masalah gitu ya dalam kehidupan pribadinya. Nah, ini kalau bisa tidak dibawa dalam pekerjaan. Sehingga penuh gairah dalam melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya reform. Reform itu artinya perbaikan terus-menerus. Ya. Oh, kemarin saya lupa menyampaikan permohonan maaf ketika ada keluhan. Maka selanjutnya kita menyampaikan permohonan maaf. Value, memberikan pelayanan yang memiliki nilai tambah. Jadi ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh sehingga orang merasakan bahwa kesungguhan kita itu bisa dirasakan oleh mereka, gitu ya. Itu menjadi nilai tambah kita. Impresif, menarik, tetapi tidak berlebihan. Boleh saja kita berpenampilan menarik, gitu ya, supaya enak dilihat, tetapi tidak berlebihan. Seperti misalkan menggunakan perhiasan yang berlebihan gitu ya, menggunakan kalung 2 kg misalkan gitu ya, nah, itu berlebihan. Jadi
atau menggunakan kalau yang pria menggunakan cincin yang batunya besar gitu ya sampai ketutupan tangannya gitu ya, itu berlebihan. Kemudian care, perhatian pada pelanggan. Kemudian yang terakhir evaluation ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan konsumen? Apa sih yang dibutuhkan masyarakat dalam konteks ASN? Ya, sebagai dalam melakukan service excellence kita harus tahu apa yang dibutuhkan customer kita kan gitu ya. Nah, sebenarnya ada 4 yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang pertama, mereka perlu untuk dimengerti. Jadi ketika mereka menyampaikan keluhan mereka, dengarkan dengan baik gitu ya. Tidak perlu baper. Misalkan dia marah-marah ya, mereka itu marah karena instansi kita, misalkan gitu ya. Karena suatu proses atau suatu prosedur yang terjadi dalam instansi kita. Mereka itu tidak marah terhadap individu kita, terhadap pribadi kita, sehingga kita tidak perlu membalas dengan ikut emosi. Jadi tetap tenang, tetap melayani masyarakat dengan ramah. Yang kedua, the need to feel welcome. Mereka itu butuh untuk merasa diterima, gitu ya. Sehingga layanilah mereka dengan baik, sehingga mereka merasa diterima. The need to feel important. Mereka butuh untuk merasa penting, sehingga ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, jangan posisikan diri kita itu lebih tinggi dari masyarakat atau juga lebih rendah dari masyarakat. Tetapi posisikan diri kita itu setara dengan mereka sehingga mereka tetap merasa bahwa mereka itu didengarkan dan kehadiran mereka itu penting. Dan yang terakhir, the need to comfort. Mereka butuh untuk merasa nyaman. Jadi nyaman di sini ya didengarkan gitu ya. Sehingga mereka bisa nyaman. Kemudian kalau punya ruang tunggu, diberikan ruang tunggu yang layak gitu ya. Jika memang bisa disediakan kursi, disediakanlah kursi. Jika memang tidak dimungkinkan, setidaknya diberikan ruang yang memiliki atap. Jadi jangan dibiarkan di lapangan kepanasan atau kehujanan gitu ya. Itu kan kasihan. Beberapa contoh pelayanan prima. Layanan tepat waktu, senyum, sapa, sopan santun gitu ya. Memberi jawaban dalam bertelepon. Jadi kalau ada yang menelpon dan menanyakan sesuatu ya tolong dijawab gitu ya. Mendengarkan secara aktif, ya kalian bisa memahami ini ya. Hubungan kemanusiaan, perlakukanlah masyarakat itu ya sebagaimana secara manusiawi kan gitu kan. Jadi manusia itu kan butuh empati gitu ya. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka butuh rasa empati. Maka berikanlah rasa empati tersebut. Ya, tunjukkanlah rasa empati tersebut kepada mereka. Nah, ini tadi fasilitas untuk menunggu jika bisa disediakan itu sangat baik. Kecepatan pelayanan tidak sekedar janji saja. Cepat menanggapi keluhan, penjelasan terhadap manfaat. Jadi kita bisa menjelaskan kalau misalkan ada yang mempertanyakan atau menyampaikan keluhan, kita jelaskan dulu proses-proses ini memang perlu dilakukan, tujuannya untuk apa, manfaatnya bagaimana, sehingga mereka bisa memahami kenapa hal ini terjadi gitu. Dan tentunya memang harus tulus menolong ya. Dan tadi posisikan diri kita itu setara dengan mereka. Jadi kita punya rasa percaya diri yang pas, tidak terlalu overconfidence, tidak juga terlalu
below confidence. Bahasa tubuh dalam mengendalikan emosi. Nah, ini tadi saya katakan jangan baper ketika ada yang melakukan menyampaikan keluhan. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap tersenyum, kita harus tetap ramah. Sebagaimana kalau kalian mungkin kalian ke suatu bank gitu ya. Nah, bank itu sangat dilatih service of excellence-nya gitu ya. Bahkan ketika ada yang melakukan atau menyampaikan keluhan, mereka bisa menanggapi hal itu dengan tenang. Nah, harapannya kita itu sebagai ASN juga bisa seperti itu gitu ya. Berikanlah yang terbaik untuk mereka. Menampilkan hasil kerja yang baik, nyaman dan menyenangkan. Jujur, tulus, dan tidak dibuat-buat. Oke ya, ini mungkin kalian bisa pahami ya. Ya, jadi etika profesi gitu ya, kemudian service excellent, itu adalah hal-hal yang baik gitu ya. Dan hal-hal yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Semua hal yang kita lakukan dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik gitu ya, kemungkinan besar kalian akan kembali ke diri kita gitu ya. Misalkan kita berbuat baik sama orang, maka sebenarnya kita sedang membuat jaringan untuk diri kita sendiri. Kita sedang memberi manfaat untuk diri kita sendiri. Ya enggak? Kalau misalkan suatu saat kita berhubungan baik, lama-kelamaan mungkin kita lebih mengenal mereka mengenal kita, dan suatu saat kita kita butuh suatu pertolongan yang ternyata salah satu orang yang berhadapan dengan kita tadi bisa membantu kita. Nah, itu akan memberikan kebaikan kembali ke diri kita gitu. Nah, jadi lakukanlah pekerjaan ini dengan baik. Nah, cara-cara melakukan pekerjaan dengan baik ketika kita berinteraksi dengan orang adalah yang pertama, lakukan kontak mata. Tapi kontak mata yang secukupnya aja ya. Jangan berlebihan. Misalkan bertatapan terlalu lama, ya itu nanti jadinya weird juga ya. Aneh juga rasanya mungkin. Atau apalagi melotot gitu ya, itu makin nggak nyaman malah jadinya. Jadi kontak mata yang pas, senyum, busana yang rapi dan baik. Ya. Jadi ketika kita bekerja, gunakanlah pakaian yang rapi, gitu ya. Jangan semaunya. Berpenampilanlah yang rapi, gitu ya. Karena kerapian itu akan memberikan rasa nyaman ya untuk orang lain. Sehingga kalau orang lain itu nyaman, ya gimana? Kalian udah tahu kan? Yang penting nyaman kan gitu ya. Yang penting nyaman dulu katanya gitu. Apa nih konteksnya nih? Ya, gitu ya. Katanya yang penting nyaman dulu katanya gitu. Kalau orang lain sudah nyaman dengan kita, maka komunikasi akan menjadi lebih mudah. Sikap waktu berkenalan dan memperkenalkan. Kenalkanlah diri kalian terlebih dahulu. Ya, nama kalian, sebutkan nama kalian. Dan kalau misalkan tidak ada isu corona lagi, ya berjabatan tangan, ya itu akan baik gitu ya. Tapi sekarang kan memang sedang dilarang gitu ya berjabatan tangan. Kemudian memperlakukan kartu nama dengan baik dan benar. Jadi kartu nama, ketika diberikan kartu nama, perlakukanlah kartu nama itu dengan baik ya. Dikantongi atau disimpan dengan baik, tidak dilipat-lipat gitu ya, apalagi dimain-mainkan gitu ya. Yaitu bisa menyinggung perasaan orang yang memberikan kartu nama.
Ini 4S, lakukanlah di setiap kondisi. Terlebih lagi ketika kalian bekerja, senyum, sapa, salam, dan sopan. Oke. Ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Gunakanlah magic words. Kata-kata terima kasih, mohon maaf, tidak apa-apa, sebaiknya, tolong, permisi, silakan, ada yang bisa saya bantu. Ini mungkin sepele ya kalau kita baca, tapi buat orang yang sedang berinteraksi dengan kita, kemudian kita gunakan kata-kata ini, itu akan sangat terasa buat mereka. Mereka akan sangat appreciate ketika kita menggunakan kata-kata seperti ini. Itu ya. Nah, busana yang baik. Tentunya busana ketika kita bekerja adalah busana yang formal, sesuaikan dengan etika dan estetika berpenampilan. Bahan busananya juga diperhatikan. Warna busananya tentunya jangan menggunakan warna-warna yang mencolok gitu ya ketika bekerja. Kecuali memang diperbolehkan untuk berpenampilan menggunakan baju bebas. Jadi jangan gunakan baju kemarin yang sudah terpakai gitu ya, karena kan baunya kan kurang enak kan gitu ya. Kalau nanti kita ketemu orang terus ada bau-bau yang tidak sedap yang mereka hirup gitu ya, ya tentunya nggak menyenangkan buat mereka kan gitu ya. Sepatu atau tas warna yang netral, bahan dari kulit. Stocking, kaos kaki sesuai dengan warna kaki atau abu-abu. Atau sesuai dengan warna celana panjang. Dan polos gitu ya. Jangan yang bercorak-corak, berbunga-bunga, itu sebaiknya tidak digunakan dalam pekerjaan. Apalagi yang misalkan kaos kaki yang hitam putih seperti itu ya, seperti Juventus gitu ya, jangan dipakai. Apalagi sepatu bola, kaos kaki bola, ya kaos kaki sepak bola juga jangan dipakai untuk bekerja, ya, bukan pada tempatnya. Ini yang harus dihindari ya. Oke, warna hitam bercorak putih itu tadi ya. Ini seperti Juventus gitu kan. Kemudian aksesoris berlebihan menimbulkan bunyi atau gemerlap. Jadi ketika kita berjalan, karena aksesoris kita yang terlalu banyak berbunyi ya, setiap kita jalan crik 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 seperti itu. Jadi seperti penyanyi India nantinya. Diharapkan tidak terlalu berlebihan seperti itu ya. Nah, apa ini? Belum ada judulnya. Oke, ini tata cara menghadapi keluhan pelanggan. Sumber-sumber keluhan. Bentuk-bentuk keluhan ya, seperti yang ada di sini ya. Pelayanan yang diterima tidak seperti yang diharapkan. Menunggu sesuatu terlalu lama. Ada yang berlaku tidak ramah. Tidak ada yang bertanggung jawab. Telah memiliki pengalaman buruk dengan perusahaan sebelumnya, atau dianggap remeh atau kecil. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Ya, secara general kita bisa lakukan 4 hal ini ya. Kita dengarkan dulu keluhan konsumen tadi. Kita dengarkan dengan baik, kita terima dengan ramah, dan kita tanyakan hal-hal yang belum jelas. Setelah itu, kita konfirmasi keluhan tadi. Oh, jadi ibu mengalami ini, ibu merasa ketidakpuasan karena mengalami hal ini, dan ibu berharap misalkan ada perbaikan dari pihak kami, atau ibu berharap mendapat kompensasi atau ganti rugi dari kejadian yang tidak mengenakan yang ibu alami. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada penegasan. Baru setelah itu bisa dijawab. Gitu ya. Jadi ketika sudah ditegaskan,
akan terjadi kesepahaman. Ya, seperti itu gitu ya. Ya, seperti itu Pak, atau ya seperti itu Bu. Mereka menjawab seperti itu. Mengecekkan tindakan. Jadi setelah memberikan jawaban, dicek juga tindakannya apakah sudah sesuai atau belum. 5 ya, jadi ada 5 hal. Sikap dalam melayani pelanggan, keluhan pelanggan, ya ini tadi sudah kita bahas gitu ya. Isinya kurang lebih sama. Ya, ini musiknya macam-macam nih, makin aneh-aneh. Oke, ini juga tadi sudah kita bahas. Berikan permintaan maaf yang tulus, dengarkan konsumen Anda dengan baik, tunjukkan sikap peduli Anda. Ingat, jangan sampai Anda baper ya, jangan sampai Anda terbawa perasaan, emosi. Tetap tenang, pusatkan perhatian pada masalah, ajukan pertanyaan jika ada yang belum kalian pahami dengan jelas, kenali persoalan, pecahkan masalah. Nah ini, jangan pernah mengkambing hitamkan karyawan atau bagian lain. Oh ya Bu, itu memang pekerjaan di bagian sebelah. Ya memang mereka pekerjaannya belum terlalu profesional misalkan gitu. Nah itu jangan gitu ya. Yang sampai kalian melakukan hal seperti itu. Jadi yang dipahami masyarakat, yang dipahami konsumen itu, kita itu satu gitu. Satu unit, satu instansi itu, kalian itu satu dengan yang lainnya. Sehingga jangan pernah menjelekkan bagian lain atau karyawan lain. Dan jangan mendiskusikan suatu masalah dengan konsumen di hadapan konsumen lain. Jadi ketika kalian sedang berdiskusi masalah dengan seorang konsumen yang lain menonton kalian, nah jangan seperti itu. Ya, gunakanlah suatu ruangan terpisah. Seperti itu. Ya itulah kurang lebih service of excellence. Oke, dari sini ada pertanyaan dari kalian. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Ada yang belum present? Ada yang belum present? Sudah semua ya? Oke. Kalau nggak ada, oke, saya punya beberapa hal. Saya minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kelompok yang sebelumnya kita sudah tentukan ya. 3 orang dalam satu kelompok. Oke, saya akan coba sharing di sini, di chat aja ya, di chat. Ya, itu sudah saya kirim. Oke, coba kalian diskusi dengan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin waktu yang bisa kita alokasikan 30 menit ya. Jadi sampai jam 16:10. Gitu ya. Cukup ya. Nah, nanti setelah 10:10 kita diskusikan bersama-sama. Oke, cukup jelas? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh mulai didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan. Pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif, peningkatan kualitas hidup, sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Itu sesuai di PPT yang tadi.
Lalu putus ya kayaknya ya. Koneksinya sepertinya gimana? sekarang sudah terdengar belum, Pak? Ya, sudah. Hilang ya? Gimana, Sarah? Bisa diulangi? Iya, Pak. Sekarang sudah terdengar, Pak? Ya, sudah. Jadi perbedaan etika kerja dengan etika profesi. Yang pertama, etika kerja itu adalah seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Sementara etika profesi adalah panduan bagi mereka para profesional dalam kewajiban mereka memberikan dan mempertahankan jasa kepada masyarakat dengan standar yang tinggi. Contohnya bentuknya gimana? Etika kerja itu biasanya memilih etika kerja itu seperti perilaku dalam putus-putus nih, agak putus-putus. Contohnya gimana? Contohnya perilaku disiplin bekerja. Perilaku disiplin dalam bekerja itu untuk yang etika kerja. Kalau etika profesi contohnya gimana? Etika profesi itu aturan atau panduan yang dikhususkan untuk profesi tertentu gitu, Pak. Jadi ada etika untuk dokter, ada etika sebagai pengacara, ada etika sebagai ASN seperti yang minggu lalu dipelajari seperti itu, Pak. Oke, ya. Jadi contohnya adalah etika ASN dilarang mendukung salah satu pasangan calon, misalkan gitu ya. Nah, itu adalah etika profesi. Etika dokter contohnya adalah dilarang menginformasikan penyakit yang diderita oleh seorang pasien kepada orang lain. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh etika profesi. Contoh dari etika kerja, ya etika yang lebih umum ya sifatnya ya. Misalkan, gunakanlah keselamatan, alat-alat keselamatan dalam bekerja. Atau perhatikan, utamakan keselamatan dalam bekerja. Kemudian, contoh lainnya adalah dilarang untuk atau utamakanlah kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Nah, itu adalah etika kerja gitu yang secara umum bisa diterapkan di setiap pekerjaan. Seperti itu. Oke. Oke, makasih jawabannya dari Sarah ya. Kemudian nomor 2, coba kita lihat. Nomor 2, bagaimana proses penyusunan suatu etika profesi? Ada yang bisa menjawab? Coba kelompok
5. Bagaimana kelompok 5? Baik Pak, izin menjawab. Tapi mungkin sebenarnya jawabannya agak ini ya Pak, karena tadi sempat searching juga nggak nemu jawaban yang pasti begitu. Jadi kurang lebih kalau menurut pandangan kami, kode etik profesi ini kan berkaitan dengan suatu profesi tertentu begitu ya Pak. Ya. Oleh karena itu penyusunannya pun harus dilakukan oleh satu tim yang profesional seperti itu. Kita biasa sebut mungkin sebagai tim SPI begitu atau apa begitu Pak. Tapi untuk penyusunan sendiri dari kode etik itu yang jelas harus memenuhi adanya prinsip-prinsip yaitu yang mencetak prestasi dengan motivasi superior, membangun rasa depan dengan kepemimpinan visioner, kemudian menciptakan nilai baru dan inovasi kreatif, dan meningkatkan mutu dengan keunggulan insani. Jadi kalau misalnya prosedur teknisnya sendiri penyusunan kode etik itu jujur kami masih belum menemukan begitu ya Pak. Tapi kurang lebih kode etik profesi itu disusun oleh satu tim independen yang profesional seperti itu Pak. Oke. Ya. Terima kasih jawabannya. Dari kelompok lain ada punya pendapat yang lain? Kalau kelompok 8 bagaimana 8? Kelompok 8. Ya, Pak. Ya, kelompok 8. Gimana prosedur atau proses penyusunan suatu etika profesi? Kurang lebih sama sih Pak kayak kelompok Khairul. Jadi dalam proses penyusunan suatu etika profesi ini menggunakan tenaga profesional yang memiliki pengetahuan yang lebih ya, atau keahlian khusus Pak yang di dalam etika tersebut. Jadi mereka secara khusus merumuskan kode etik untuk mengolah cara menggunakan pengetahuan tersebut dan ketetapan tersebut, terutama pada masalah etika profesi tersebut Pak. Jadi menggunakan tenaga profesional gitu yang gitu loh Pak. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi menggunakan tenaga yang memiliki pemahaman terkait suatu profesi tertentu tersebut. Oke. Jadi ada lagi nggak punya jawaban lain? Kelompok 6 gimana kelompok 6? Sama jawabannya. Kelompok 6 gimana kelompok 6? Ada mungkin ada beberapa tahapan yang untuk menyusun kode etik. Kalau dari kelompok kami, yang pertama adalah tahap mengidentifikasi potensi dan batasan-batasan normatif. Lalu tahap kedua adalah menetapkan ruang lingkup dari kode etik tersebut. Dan yang terakhir adalah tahap pembentukan komite untuk menyusun kode etik. Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mungkin kita bisa susun tahapannya ya, tahapan penyusunan kode etik itu proses penyusunannya kurang lebih secara general kita bisa identifikasi menjadi 3 tahap. Yang pertama tadi mengidentifikasi potensi dan batasan normatif. Jadi misalkan gini, mengidentifikasi batasan dan potensi dan batasan normatif. Jadi apa yang perlu kita atur gitu ya dalam suatu profesi, misalkan dokter. Nah, maka hal-hal berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pasien, ya itu batasan-batasannya. Hal-hal berkaitan dengan pengobatan, kemudian teknik pengobatan, nah itu menjadi batasannya. Dan potensinya apa saja? Nah, potensi yang bisa muncul adalah misalkan penyalahgunaan profesi.
Nah, maka ini harus diatur dalam suatu etika profesi gitu ya. Nah, setelah diidentifikasi potensi dan batasan normatifnya, baru disusun ruang lingkup kode etiknya gitu ya. Misalkan apa yang perlu diatur dan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ruang lingkupnya seperti itu. Dipersempit lagi ya, fokusnya sudah jelas. Jadi kita menyusun ruang lingkup kode etik. Termasuk juga kita di sini sudah melakukan penyusunan kode etik itu sendiri ya. Jadi misalkan apa kewajibannya dan apa juga larangannya. Misalkan contohnya larangannya dokter dilarang untuk menggunakan salah satu pengobatan yang bisa menguntungkan diri sendiri, pribadi atau golongan tertentu. Dokter dilarang untuk melakukan malpraktik secara disengaja, misalkan gitu ya. Nah, itu batasan-batasan dan disusun dalam suatu kode etik. Jadi ruang lingkupnya sudah disusun. Dan yang ketiga adalah pembentukan komite kode etik. Jadi setelah disusun kode etiknya, ditetapkan komitenya. Komite ini yang bertugas untuk mengevaluasi, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kode etik. Gitu ya, menyusun komite kode etik. Jadi kurang lebih 3 tahap itu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Amanda tadi, sepertinya sudah baik itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana suatu etika profesi bisa berlaku secara efektif dan dipercaya masyarakat sebagai suatu pedoman bagi profesional tertentu? Ya, gimana nih? Kelompok 9 deh. Ya, Pak. Kalau kelompok saya menjawabnya dengan cara mengimplementasikan etika profesi tersebut dalam praktik kerja sehari-hari dalam menjalankan profesi mereka. Nah, etika profesi tersebut berfungsi sebagai panduan bagi para profesional dalam menjalani kewajiban mereka memberikan dan mempertahankan jasa kepada masyarakat yang berstandar tinggi. Itu, Pak. Ya, oke. Jadi kurang lebih ya etika profesi itu harus dilaksanakan, harus dijalankan oleh para profesional tersebut gitu ya. Sehingga ketika para profesional tersebut menjalankan etika profesi dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap etika profesi, menjunjung tinggi etika profesi, dengan sendirinya masyarakat bisa menilai bahwa para profesional tersebut memang menjalankan profesinya secara profesional. Jadi profesional ini bisa kita gunakan sebagai kata benda, profesional itu dalam arti orang-orangnya, profesional juga bisa kita artikan sebagai sifatnya yang profesional gitu ya. Jadi para profesional tadi bisa menjalankan profesinya secara profesional. Sehingga masyarakat bisa menilai, memang kode etik profesi atau etika profesi yang terdapat pada profesi tersebut itu memang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Begitu. Oke. Nomor 4 nih. Berikan contoh dari prinsip-prinsip yang ada dalam etika korupsi. Oke, coba kelompok 10. Nomor 4 ya, Pak? Ya. Contoh dari prinsip-prinsip yang ada dalam etika profesi, kelompok kami memberikan contoh dari ada 4 prinsip di dalam etika profesi, seperti yang pertama tanggung jawab, contohnya yaitu melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal. Kemudian yang kedua ada keadilan, yaitu memberikan pelayanan kepada orang yang berhak mendapatkan haknya atau tidak melakukan diskriminasi di dalam melakukan pelayanan.
Kemudian ada otonomi, yaitu bekerja sesuai dengan kewenangan, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan, dan integritas, yaitu bekerja dengan penuh kejujuran, tidak melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Oke, ya. Jadi ada 4 ya prinsip dari etika korupsi gitu ya. Prinsip yang pertama, prinsipnya tanggung jawab. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya setiap individu dalam suatu profesi harus bertanggung jawab terhadap profesinya. Misalkan seorang dokter gitu ya. Ketika dia menyanggupi untuk melaksanakan treatment operasi, maka dia harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan operasi tersebut gitu ya. Jika misalkan terjadi kesalahan, ya bisa jadi dia harus bertanggung jawab terhadap proses operasi tersebut. Kecuali memang sudah ada kesepakatan bahwa segala hasil atau segala kejadian berkaitan dengan hasil operasi menjadi apa? Dibebankan atau menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga pasien. Nah, itu sudah ada kesepakatan, maka berbeda lagi gitu ya urusannya. Nah, yang kedua, apa yang kedua setelah tanggung jawab? Keadilan, Pak. Keadilan, iya, keadilan. Seorang ASN harus adil gitu ya. Ketika seseorang itu dinyatakan mendapatkan bantuan, maka seorang ASN harus memberikan bantuan tersebut gitu ya. Walau tidak melihat apakah seseorang itu menurut pandangan dia mampu atau tidak mampu, menurut pandangan dia itu kenal atau tidak gitu ya. Ketika sudah dinyatakan layak untuk menerima bantuan, ya maka harus diberikan bantuan tersebut. Kurang lebih gitu. Terus otonomi ya, yang ketiga ya. Iya, Pak. Ya, otonomi artinya dia bebas melakukan sesuatu selama dalam batasan-batasan yang wajar. Ya, dokter boleh melakukan treatment tertentu secara fleksibel selama itu memang memberikan manfaat bagi pasien gitu ya, untuk kesehatan pasien. Tetapi tentunya masih dalam batas-batas tertentu. Yang keempat apa? Integritas, Pak. Integritas. Jadi seorang ASN ya, kalau ASN itu harus menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Dia tidak boleh misalkan menerima suap gitu ya tentunya. Jika ada suap ya dia harus berani menolak gitu ya. Jika ada arahan di mana arahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka dia harus berani menolak. Nah, itu berintegritas seperti itu ya. Oke. Selanjutnya masih ada waktu nggak? Sudah habis ya waktunya ya. Oke. Ya mungkin nanti kalian bisa pelajari lagi saja secara mandiri contoh soal-soal selanjutnya. Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya kita akan kuis. Jadi tolong kalian persiapkan diri kalian untuk kuis minggu depan. Tolong pelajari materi-materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ini gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan pertemuan kita sampai sini. Terima kasih buat perhatian kalian. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat